Horas, horas, horas. Ya, kita pada pagi ini ya, kami dari Bali Academy di tepian Danau Toba yang indah akan membahas sedikit ya tentang perjalanan kasus suap 8 miliar dari Edi Hiares, Omar Syarif Hiares ya. 8 miliar katanya sampai sekarang belum ditersangkakan lagi. Dan pada saat kasus Jessica Kumala Wongso ya, orang ini melakukan penipuan dan penyesatan publik di podcast Denny Sumargo ya bersama dengan Jaksa Sandi Andika itu ya mengatakan bahwa video CCTV nggak mungkin direkayasa. Nah ini kan penyesatan publik ya, orang ini udah biasa orang ini melakukan penipuan publik ya. Makanya kita harus bahas dulu kasusnya. Oke, kita bahas detailnya bagaimana itu penyuapan, kasus penyuapan 8 miliar ya Edi Hiares ini. Oke, kita dengan mesin waktu kembali ke tahun 7 Desember 2023 tahun lalu ya. Ini saya coba rangkum dari CNBC Indonesia. Saat itu membuat sebuah kronologi tentang perjalanan kasusnya. Nah, orang KPK Alex Marwata mengatakan kasus ini bermula dari perselisihan kepemilikan PT CLM. PT CLM itu sebuah perusahaan yang tambang lah di Luwu Selatan, di Luwu Sulawesi Selatan gitu ya. Itu namanya di sana ada sengketa antara dua orang yang bernama Helmut dan Zainal. Masalah saham lah internal mereka ya. Nah suatu ketika dapat rekomendasi minta bantuan hukum kepada Edi Hiares saja katanya. Edi Hiares. Nah ini kisahnya orang KPK ya. Lalu terjadilah pertemuan April tahun 22. Edi Hiares saat itu sudah Wakil Menteri Hukum ya. Sudah wamen. Terjadilah pertemuan di April 22. Dihadiri Yosi dan Yogi katanya, satu asisten dan satu pengacaranya Edi Hiares ini gitu. Nah di sana deal lah 4 miliar. 4 miliar. Gitu. Uang apa itu? Konsultasi hukum. Iya, pokoknya dibilang akan saya selesaikan, mungkin seperti itulah kalau kita nonton di film mafia ya. Seperti itu. Lalu di sana saat itu langsung diberi 1 miliar. Ini dari ceritanya. Saat pertemuan itu juga diberikan 1 miliar. Karena katanya Edi Hiares ini akan mengikuti ajang pemilihan itu loh, pencalonan pengurus pusat Persatuan Tenis seluruh Indonesia. Untuk itu pengurusan jadi ketua Persatuan Tenis. Diperlukan untuk keperluan pribadi katanya. Jadi langsung Helmutnya yang dari PT CL yang mau dia tolong gitu, pihak yang dia tolong itu langsung langsung diberi 1 miliar itu katanya begitu ya. Terus jadi, setelah pertemuan itu saya jelaskan lagi apa sih yang ditolong gitu kan ya, biar si Helmut dimenangkan masalah saham kayak begitulah, kayak gampangnya gitu loh, biar si Zainal pihak satunya dikalahkan gitu kan. Nah itu prosesnya kan udah masuk ke Barreskrim nih. Maksudnya biar si Zainal kan melaporkan Helmut ya, biar si Helmut ini nggak jadi sprindik gitu loh, ceritanya nggak jadi dilaporkan ke polis gitulah maksudnya, menghentikan penyelidikan. Jadi 2 poin itulah maksudnya ya. Tapi akhirnya terenduslah bagaimana akhirnya 7 Desember KPK mengumumkan 7 Desember 2023. Iya. Saat itu Jessica udah selesai viral ya. Sudah. Jadi Pak Edi Hiares ini udah selesai di podcastnya Denny Sumargo. Udah viral-viral itu kan. Kayaknya dapat tekanan publik. Kayaknya sih seperti itu atau bagaimana ya. Jadi akhirnya dia ditetapkan TSK oleh KPK saat itu. 7 Desember 2023 jadi tersangka. Gitu. KPK. Karena dia menyuap direktur utama PT Citra Lampia Mandiri, namanya CLM Mining ya. Nah, gitu. Dengan alasan itu dan dia menerima suap bukan menyuap. Bukan, dia adalah yang menerima. Kasusnya ini terima suap kok, terima. Si Edi Hiares ini menerima suap. Jadi 8 miliar. Gitu ceritanya. Jadi 20 hari katanya akan ditahan segala macam. Tapi itu kejadian nggak pernah dia ditahan sih. Jadi dia tidak pernah ditahan oleh KPK. Enggak. Tapi di sini waktu konferensi pers itu Alex Marwata ya, orang KPK mengatakan, Alexander Marwata ya mengatakan ya
harus ini tapi alasannya sakit atau bagaimana itu. Oh, sempat sakit. Alasan sakit si Edi Hiares ini. Saya bacakan ya dari berita. Licin juga orang ini. KPK semestinya memeriksa Edi pada hari Kamis, tapi menurut Alexander, Edi tidak memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut dengan alasan sakit. Ini saya ambil dari BBC. Seperti yang lainnya, licin. Sakit. Ya, harusnya udah ditahan dia. Terus? Nah, perkembangannya lagi, majulah kepada sidang pra-peradilan. Tadi kan diumumin tanggal 7 ya. 7 Desember 2023 tersangka. Ya, jadi tanggal 18 Desember, 11 hari kemudian, ya, itu dia mengajukan prapet. Pra-peradilan. Ya, dan tapi dia lagi-lagi tidak hadir di sana. Dia wakilkan oleh pengacaranya saat itu. Dan jadi di pra-peradilan ini orang tidak hadir. Tidak hadir. Diwakili oleh pengacaranya. Sidang gugatan pra-peradilan itu digelar di Pengadilan Jakarta PN ya, Jakarta Selatan, jam 11 WIB. Ini dari berita ya, saya ambil dari Okezone, tapi tidak dihadiri. Hadir hanya tim hukumnya saja, tim pengacaranya maksudnya, dan tim biro hukumnya KPK. 18 Desember 2023 itu. Sidang tersebut dipimpin hakim tunggal bernama Estiono gitu. Hakim tunggal Estiono. Iya, jadi dalam hal itu pemohon ditegaskan bernama pemohonnya Wamenkumham Edward Omar Sarip bersama 2 orang lainnya. Pemohon jadi yang Yogi yang tadi asisten sama pengacaranya kan di KPK juga karena menerima uang itu adalah mereka gitu loh. Jadi ada 3 nih ceritanya, si asisten, si pengacara, dan Edinya gitu ceritanya. Terus putusannya nggak lama kemudian putusannya ini terjadi, ada juga saya ambil dari berita dari Kompas, Selasa 30 Januari 2024 keluarlah putusan. 30 Januari 2024 keluar keputusan dari pra-peradilan. Nah, hakim yang bernama Estiono mengatakan menetapkan tersangka terhadap pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itulah alasannya. Jadi Edi Hiares menang. Jadi hakim Estiono ini, hakim tunggal ini mengatakan penetapan tersangka Edi Hiares ini tidak sah. Ini verbatinya saya simak ya dari Kompas.com. Mengadili dalam eksepsi menyatakan eksepsi termohon tidak dapat diterima seluruhnya. Seperti itulah kata-kata perbatinya. Terus nanti banyak lagi kalimatnya. Mungkin karena prosedural aja ya, alasan sah atau tidak. Iya. Jadi sebenarnya dia menerima suap tapi alasan prosedural salah gitu atau bagaimana ya? Kesahan formalitas. Salah atau memang disengaja salah, kita nggak tahu juga ya kan permainan mereka itu. Kalau dilihat di film-film mafia bisa juga permainan ya, pura-pura dibuat prosedural salah supaya nanti menang pra-peradilan. Bisa juga, hayalan saya terlalu tinggi mungkin. Terus lanjut. Lalu kita ini adalah namanya upaya perlawanan. Tadi kan di 30 Januari tuh ya. 30 Januari putusan pra-peradilan. Ya udah, jadi bebas. artinya Edi Hiares bebas, namanya juga bersih bersama 2 orang tadi, asisten dan pengacaranya ya. Selamat Edi ya. Jadi ini ke bulan Maret kita ini ada berita dari nasional Maret 2024 dari Kompas juga mengatakan ini orang KPK kita mau fight back gitu loh ceritanya. KPK mengatakan kita mau perlawanan lah. Perlawanan. Ya ibaratnya itu ya nggak seperti itu dia bilang, tapi saya simpulkan KPK mengadakan perlawanan. Pimpinan KPK memerintahkan penyidik kembali terbitkan sprindik penetapan tersangka Edi Hiares. Itu verbatim dari mereka. Itu bulan Maret 2024 KPK berniat untuk menerbitkan lagi sprindik baru ya untuk Edi Hiares. Ya, gitu sebenarnya. Tapi kenyataannya di bulan Oktober 2024 ini hingga hari ini pun tidak ada. Sampai November 2024 pun tidak ada. Tidak ada. Jadi omong kosong ya KPK. Ya, seperti itu. Namun ditanya lagi sama pihak Tempo nih, saya ambil dari Tempo ya. Itu kan sudah diangkat nih ya. Di bulan November kan sudah diangkat ya. Oleh Pak Prabowo. Oktober 20. Diangkat lagi oleh Presiden Prabowo menjadi Wakil Menteri Hukum. Ya, dan di November orang
Tempo. menanyakan lagi. Wartawan Tempo ke Pak menanyakan KPK. dong, gimana ini dengan sprindik yang Anda janjikan di bulan Maret itu gitu. Nah, ada bocoran dari laporan koran Tempo diambil 4 April lalu. Jadi seorang aparat penegak hukum yang tidak mau disebut namanya bercerita, penyidik sebenarnya itu waktu di Maret itu sudah menyerahkan sprindik tadi, surat perintah penyidik itu di meja Deputi Penindakan KPK. Jadi sprindik itu sudah ada di meja Deputi Penindakan KPK. Sudah ditaruh. Tapi tidak diapa-apain sampai sekarang. Tahu nggak namanya Ada siapa? permainan ini. Namanya deputi itu Brigadir Jenderal Rudi Setiawan. Brigadir Jenderal berarti Rudi dari Setiawan. TNI ya. Saya kurang Brigadir tahu. Jenderal Rudi Setiawan. Jadi di mejanya inilah sprindik itu nggak keluar gitu ya. Saat itu kan ketika ditanya lagi, dia aja ya. Pak Alex Marwata kan orang KPK ditanya wartawan juga di media lain. Loh gimana ini Pak sprindiknya? Di Maret dibilang, ditanya di April. Jawabannya Pak Alex tuh, nantilah setelah Idul Fitri kami bahas lagi. Kan pimpinan kan tidak lengkap di kantor Idul nih. Fitri Ya. 2024. Nah hingga hari ini tidak ada. Dan yang terakhir kali berita terkait dengan Edi Haris kasus terima suap 8 miliarnya ini diberitakan oleh Tempo, yaitu di Selasa 22 Oktober lalu mereka mendatangi lagi. Nah, dijawab oleh jubir KPK yang bernama Tessa Mahardika Sudiarto. Dia tidak gamblang memberikan informasi kenapa tidak dinaikkan sprindik itu, nggak ada alasan jelas. Tersangkakan lagi sih di Haris ini. Nggak memberi, jadi ada ogah memberikan Jawaban yang tegas lah ya. Cut and clear gitu ya. Iya, Aduh. sampai judulnya yang diturunkan adalah KPK ogah beberkan sprindik gitu. Jadi KPK ini sudah sangat seperti kucing meong ya, macam ompong. Dan ini verbatim saya simak dari Tempo ini, jubirnya KPK tadi mengatakan KPK tidak masuk dalam ranah siapa pihak-pihak yang dipilih Bapak Presiden Prabowo. Harapan KPK bagi pihak-pihak yang sudah terpilih ini dapat menjalankan seluruh yang dicita-citakan Bapak Presiden, yakni hasta cita. Jadi indikasinya dari statement itu saya lihat nggak bakal ditersangkakan lagi ya. Kayaknya gitu. Ya, kita kecewa sih kepada Presiden Prabowo. Ya, bagaimana orang kualitas seperti ini ya, sudah ada sprindik, tetapi cuma mangkir aja, nggak diapa-apain di meja Deputi Penindakan KPK. Hanya karena dia Anda pilih, Pak Prabowo, jadi Wakil Menteri Hukum. Ya, hanya karena dia mungkin menjadi ahli hukum di sidang Pilpres di MK. Jangan gitu dong, Pak Prabowo. Ya kalau kriminal ya kriminal gitu loh. Kan Anda yang menjanjikan hukum yang tegas dimulai dari jajaran Anda, dimulai dari menteri-menteri Anda, wakil-wakil menteri, dimulai dari para penegak hukum gitu. Jadi jangan hanya untuk kami rakyat jelata. Itu loh. Edi Haris ini ya kami rakyat ya kalian juga ya rakyat pasti setuju kan supaya ya kasus penyuapan ini 8 miliar ini dari Edi Haris ini yang sekarang wakil hukum ini ya, harus diproses, harus disprindikkan itu, diterbitkan, jangan dimandekkan di meja Deputi Penindakan. Ngapain kok Anda kerja begitu? Digaji uang rakyat sekarang 2025 PPN 12%. Ya, terus anggaran kalian 2025 katanya mau minta naik lagi menjadi 1,3 triliun. Uang rakyat, keringat rakyat. Kok jadi begini kalian itu? Bubarkan aja, bubarkan diri. Bubar, gerak, balik kanan, gerak. Gitu aja. Ya, rakyat sudah capek-capek keringat rakyat bayar kalian 1,3 triliun 1 tahun. Hasilnya apa? Masa untuk seorang wakil menteri aja takut? Ya. Apa itu? Pajak. Iya, PPN 12% nanti 2025. Bentar lagi, 1 bulan lagi. Kita akan merasakan dampak PPN 12% untuk semua, mulai dari sampo, sabun, ya, apapun itu, baju, pakai apa, sepatu sudah 12% semua. Ya, kalau kita beli 100.000, 12.000 langsung masuk ke negara dari PPN tersebut. Ya, belum lagi cukai, rokok segala macam.
Ya itulah yang membiayai para KPK ini 1,3 triliun setahun. 1,3 triliun itu 1.300 miliar. Tapi menersangkakan si Edi Hiares saja nggak berani. Macet di meja penindakan, deputi penindakan, ngapain aja itu kerja itu. Ya, kalau kalian memang nggak bisa perform baik, kembalikan uang rakyat itu 1,3 triliun itu. Nggak rela kami bayar itu. Ya. Iya, semua warga sekarang sudah bayar pajak. Semua beli motor, beli mobil, beli sepeda, beli apapun kena PPN. Jadi walaupun kita nggak punya NPWP ya, misalnya nggak punya NPWP, tetap semuanya itu berkontribusi lewat PPN, gitu loh. Jadi tidak ada yang makhluk hidup berwujud manusia di Indonesia ini yang nggak bayar pajak, yang menyumbang pajak, ya. 1,3 triliun itu ya jangan disia-siakan KPK. 1.300 miliar itu untuk apa kalian? Ya. Siapapun itu harus kalian tindak, walaupun itu menteri atau wakil menterinya Presiden Prabowo Subianto. Itulah namanya hukum tidak tumpul ke atas. Ya. Itu hukum tajam ke atas dan ke bawah, gitu loh. Equality before the law. Kalau itu benar, benar kalian pegang. Walaupun langit akan runtuh, tegakkan, hukum harus ditegakkan, keadilan harus ditegakkan. Apakah itu atau omong kosong kan? Kalau melihat kasus Edi Hiares ini, ya omong kosong masih ya KPK ini ya. Jangan cuma level gubernur sama bupati aja yang kalian tangkap-tangkapi. Ya, kami butuh KPK yang beringas, garang gitu loh. Dalam kebenaran, tumpas semuanya gitu. Jangan jadi kucing meong, ya, ditendang aja langsung lari. Oke, ya, kita membahas Edi Hiares ini juga karena ada kaitannya dengan penipuan publik, ya. Si profesor hukum pidana ini menipu publik dengan mengatakan CCTV nggak mungkin direkayasa di Denny Sumargo. Itu kan penipuan publik itu, bukan wilayah atau domain kemampuannya, tapi mengeluarkan statement yang menipu. Omongannya orang ini dicatat hakim dan dipercaya Binsar Gultom masalahnya. Itu yang berbahaya, ya. Hanya karena dia profesor, tapi kan dia profesor hukum pidana, nggak tahu apa-apa di bidang IT. Ya. Oke, sekian dulu dari kami, Bali Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.